Nah, kita sebagai pemimpin bisnis, ini 6 garis besar yang kita harus selalu ada di kepala kita, ya. Yang kemarin kan mungkin marketing itu bagaimana membuat viral gitu ya. Besok kita belajar penjualan, sales, ya kan? Bagaimana sih manage. Jadi kadang kalau saya membedakan marketing dengan sales. Marketing itu membuat demand. Orang jadi, saya pengen nyoba. Nah, sales itu dari demand tadi kita putar jadi penjualan. Nah, aktivitas penjualan itu memastikan penjualan sampai penagihan ya. Nah, baru itu layer pertama tuh yang paling atas. Yang kedua, produksi dan logistik. Itu yang selalu harus ada di kepala kita. Nah, produksi ini kita bisa jualan, tapi kalau nggak bisa diantar barang, ya sama aja, nggak jadi jualan gitu ya. Oh, kayak misalnya, Mas pesen frozen food, nugget ikan gitu, 100 dus, oke, taunya barangnya nggak ada di gudang, ya sama aja, nggak jadi duit juga itu kan. Nah, makanya produksi dan logistik sangat harus penting di kepala kita. Yang terakhir, ini supportnya, ya kan? Finance, hitung-hitungan mesti harus selalu. Nah, kemarin ada Mas Yusak ya, jelasin finance dasarnya, dan supporting HRD, General Affair, Legal, IT, dan kita harus, walaupun kita sekarang kecil, waduh saya nggak perlu nih HRD, enggak. Kita harus bermimpi ke sana, kita harus tahu fondasinya, kita yang nyemplung dulu, ya kan? Kan kita CEO ya, Chief Everything Officer, semuanya kita yang lakukan, gitu ya. Nah, jadi kita yang nyemplung dulu, kita yang kerjain. Nanti kalau udah punya dana untuk menggaji orang, kita taruh di situ. Tapi semuanya kita harus tahu. Kemarin deh jualan viral, dengar-dengar istilah brand, ya kan? Nah, kalau saya selalu mengutip brand ini, sebenarnya brand itu bukan logo gitu ya. Orang bilang, oh brand itu logo, tapi bukan. Brand itu adalah ikatan emosi antara produk Anda dengan konsumen, ya kan? Misalnya, kalau ibu-ibu apa ya contohnya, Indomie misalnya, apa yang ibu ingat? Ikatan emosinya apa? Kalau lagi dingin-dingin, hujan gitu ya, ingatnya makan Indomie. Nah, itu yang kita harus ciptakan. Nah, tapi brand itu berarti bukan hanya sekedar jualan. Kuncinya brand itu bukan sekedar jualan. Ya, kuncinya malah di operations. Jadi kalau kemarin marketing itu mendatangkan consumer katanya, mendatangkan pelanggan. Tapi operation bring back customer. Marketing mendatangkan pembeli, tapi kalau operasi yang baik, servis yang memuaskan, dia jadi pelanggan. Ya, jadi wah bisa nih keren viral 2-3 bulan, tapi kalau operationnya nggak baik, eksekusinya tidak baik, tidak akan jadi langganan. Biasa aja. Banyak ya yang sering gitu kan. Wah, kalau di Jakarta tuh kafe-kafe artis, wah heboh gitu, booming, viral, langsung ratusan ribu followersnya. Tiba-tiba orang begitu nyoba, gimana rasanya? B aja. Ya. Berbagai macam nih cara mengawetkan makanan. Next Mas. Ada yang pakai suhu rendah. Nah, suhu rendah ini kebetulan frozen food seperti saya. Nah, ini kita awetkan. Ada yang suhu tinggi, pengeringan, fermentasi, pengasapan, bahkan lain-lain ya mekanismenya. Sebenarnya segala cara yang kita gunakan supaya produk kita bisa nyampe ke pembeli dan pembeli puas. Itu kuncinya ya. Teman-teman harus tahu nih suhu mana aja yang menjadi danger zone. Kadang-kadang ini produknya harusnya teorinya awet nih, tapi gara-gara kita tidak aware dengan danger zone ini, yaitu di suhu minus 5 derajat Celcius sampai suhu 60 derajat Celcius, itu produk kita bisa gampang busuk. Ya, jadi kalau memang produksi ada di suhu segini,
5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, teman-teman harus cepat, harus bersih. Jangan ada kontaminasi silang. Kalau udah pernah dengar istilahnya kontaminasi silang, ya hati-hati banget. Ya, kita harus cepat karena mikroorganisme cepat tumbuh di sini. Yang paling bagus kalau pembekuan ya saya di minus 18. Saya mungkin teman-teman kalau misalnya pakai pengawetan atau pengeringan atau retort gitu ya, bisa bertahan setahun. Saya dengan pembekuan bisa bertahan setahun juga, bahkan bisa 1,5 tahun. Ya, pengolahan suhu rendah kita mempertahankan kesegaran makanan dengan tidak meninggalkan zat racun atau zat berbahaya untuk menyerap panas. Kita menyerap panas mudah dan praktis. Next aja Mas, ini teori banget. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman yang main frozen food atau misalnya yang punya bahan baku gitu ya, atau terus disimpan lagi, habis itu bahan bakunya nggak baik. Nah itu kenapa sih alasannya? Nah ini nih pembekuan, freezing. Jadi bahan baku itu kalau kita towing ya, harus suhunya begitu dibekukan lagi 0 sampai minus 5 derajat Celcius harus kurang dari 2 jam sudah sampai di situ. Nah, ini kalau saya maju ke sini ya. Ini adalah titik kritis nih. Antara suhu 0 sampai minus 5 derajat Celcius harus cepat-cepat dibekukan. Begitu udah minus 5 derajat Celcius, suhunya ya oke. Kalau dibiarin bekunya pelan-pelan. Kenapa? Nah next. Air itu membentuk kristal, ibu-ibu, bapak ibu ya. Air itu membentuk kristal, kalau dia di suhu 0 sampai minus 5 derajat Celcius, itu dia ngumpul di tengah. Dan pernah dengar kan dulu waktu SMA gitu atau SMP, anomali air itu kalau dibekukan jadi di atas gelas gitu kan, kalau gelasnya penuh naik di atas gelas. Nah itu sama, jadi karena dia mengumpul, dia menekan. Nah kalau misalnya saya punya bakso gitu, baksonya jadi kempes di dalam. Nangkap nggak ya? Ada nangkap ya? Kalau bingung angkat tangan ya. Nah tapi begitu teorinya. Jadi kita harus cepet-cepet dari 0 sampai minus 5 derajat Celcius bekukan supaya dia nggak sempat ngumpul, nggak sempat ngembang. Jadinya kristal kecil-kecil. Nah kalau kayak gini nggak kempes. Ya, jadi daging teman-teman kenapa sih kok jadi dagingnya? Karena kan kadang-kadang kita towing terus bekuin lagi, bekuin lagi. Nah paling benar memang kita pecah-pecah. Ya, ini untuk satu porsi sekian, jadi nggak ditowing beku gitu. Itu yang paling efektif. Ya, tapi kalau perlu ditowing beku mesti cepat. Ya, supaya nggak cepat rusak. Kan secara teori, pembekuan ini bisa tahan setahun kok. 2 bulan aja udah begini gitu. Belum lagi kita nyimpennya rapet-rapet tuh, ya kan? Nah, itu juga merusak karena nggak ada sirkulasinya, ya teman-teman. Nah, jadi ada namanya istilahnya drip loss dan teksturnya jadi lunak tuh, lembek kan kalau misalnya bahan baku tertentu. Nah, kalau kita biar baik menggunakan teknologi quick freezing. Yuk, next. Nah, ini yang umum gitu ya, chest freezer. Kalau udah lebih serius kita punya. Nah ini pembekuan lambat sebenarnya. Chest freezing itu harusnya sebagai tempat menyimpan. Jadi kalau saya pakai ada pembekuan cepat. Jadi sudah dibekukan di sono, saya pindah ke chest freezer atau ke cold storage gitu ya. Next. Nah cara pembekuan cepat nih, ada yang dengar air blast freezer, ABF disemprot tuh dengan suhu minus 40 derajat 4 jam beku. Bakso nimpuk orang langsung masuk rumah sakit. Ya. Nah, dia pakai semburan. Contact freezer ini, nah kalau saya pakainya di pabrik contact freezer, yaitu dia ada plat besi dingin banget minus 40 derajat Celcius, produk saya ditempel. Nah jadi dia transfer dinginnya dari plat itu ke pembekuan. Ya, next. Immersion freezer. Nah, itu air dingin sekali, pakai cairan yang tidak beku di suhu rendah, dimasukin dalam dia beku.
Ini hampir sama, cepatnya mungkin 5 jam udah beku. IQF ini paling cepat, dia semprot. Jadi pakai apa? Conveyor gitu produknya, disemprot. Ini mungkin 30 menit udah beku. Cuma memang mahalnya mahal banget, bisa miliaran. Ya, mungkin ini yang menjadi challenge ya. Kok saya pengen main beku-beku tapi mahal banget investasinya. Gimana sih caranya? Ada nggak sih solusinya buat UKM? Ada nggak? Ada. Next. Nah, ini solusi pembekuan cepat untuk UKM. Freezer es namanya. Jadi ada kan yang freezer tapi untuk bikin es. Nah, ini yang paling baik. Jadi kalau teman-teman kalau udah ada dana cukup, beli freezer es mungkin 3 jutaan kali ya. Bikin pembekuannya di sini. Simpennya di freezer yang chest tadi. Gitu caranya. Nah, kenapa? Karena ini dia emang khusus lebih cepat. Jadi kalau mau ngebekuin sesuatu dari suhu normal ke ini, masukin freezer es. Baru nanti pindahin ke chest freezer. Lebih baik. Ya, dapat sesuatu hari ini? Oke ya. Nah, jadi kalau teman-teman UKM mau quality produknya lebih baik, dimasukin ke sini. Yuk, next. Nah, ini pengolahan suhu tinggi. Nah, tadi pengolahan suhu rendah ya. Pengolahan suhu tinggi itu kita menggunakan panas sehingga mematikan bakteri dan virus-virus. Dia ini menggunakan teknologi namanya retort, dipanaskan suhu tinggi 115 sampai 120 derajat Celcius, terus kadang dikalengkan atau kadang yang dimasukkan ke kemasan aluminium. Kan ada tuh dulu, lupa saya tuh, bisa setahun tuh tahan rendang gitu ya atau apa. Nah, itu pakai retort. Militer itu kan makanannya itu ditaruh di retort pouch atau retort jar. Berikutnya pengeringan. Nah, ini mungkin makanan kita dari kecil, ikan asin, ya kan. Itu salah satu metode pengeringan kadar air, karena air ini sebenarnya yang membuat bakteri cepat tumbuh. Ya, jadi metode pengawetan salah satunya pengasinan. Fermentasi, ya ini bikin tape, bikin wine gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya ada penurunan pH, penggaraman, pemberian karbohidrat. Next. Pengasapan. Nah, ini memasukkan unsur asap, ya kan? Mungkin banyak teman-teman yang sering coba tuh smoke salmon. Next, ya, thank you. Smoke beef gitu ya. Nah ini alatnya. Kalau yang serius. Next. Nah, ini berbagai macam ya. Ada pasteurisasi, buat susu, kristalisasi, bikin permen, pengawet. Yang pasti jangan pakai formalin ya, jangan pakai blank itu. Teman-teman mesti hindari. Ada yang dibolehkan benzoat gitu ya, tapi harus konsultasi dengan dinas kesehatan. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan karena ini kalau kita sebagai produksi nanti menjadi bisnis stream juga nih. Saya juga banyak dimaklon oleh teman-teman lah, kebanyakan teman-teman. Nah, ini apa yang perlu dilihat kalau kita maklon atau dimaklon. Kelebihannya nih, kalau produksi sendiri kualitas itu kan kita yang ngatur gitu ya. Nah, tapi jangan lupa terus belajar teman-teman ya. Prioritasnya kita lebih tinggi. Ya, profit lebih besar. Bener nggak sih? Bisa iya, bisa enggak. Kadang-kadang waktu itu ada teman kita, dia banyak pakai bakso. Ya. Dia bilang, wah ini kalau saya bikin pabrik sendiri lebih untung nih saya. Ternyata setelah dia bikin pabrik, hitungannya salah. Kok malah lebih mahal? Jadi belum tentu produksi sendiri itu lebih untung, ya. Iya, ada biaya produksi, ada biaya simpan dan lain-lain. Jadi teman-teman jangan sungkan kolaborasi, jangan sungkan memaklon kalau memang hitungannya masuk, ya. Kerahasiaan terjaga, yes.
brand itu milik kita, yes, ya itu kelebihannya. Tapi kekurangannya pasti ada investasi ya, investasinya besar, perizinannya panjang, rumit, biaya operasionalnya tinggi. Ya, next, teman-teman ini udah tahu pastinya. Nah, kalau kita maklon, yes investasinya lebih tinggi, ya kan? Coba dulu deh di lain, kalau misalnya laku, ntar kita produksi sendiri, boleh. Itu maklon tuh gitu keuntungannya. Ya, perizinan cenderung lebih singkat, biaya operasionalnya menjadi variabel. Jadi kalau kita maklon, ya udah saya pesan 10.000 piece, harganya segini. Jadi jangan sungkan ngemaklon. Aku cukup sarankan ya, brand ownership value itu tetap punya kita, karena brandnya ada di kita kan. Nah kekurangannya mungkin profit lebih kecil. Benar apa enggak? Belum tentu. Bisa jadi kalau kita bisa jualan, harganya mahal juga kita jual kan. Beli 50.000, taunya karena kita kerja sama artis, jualnya 200.000. Mantap. Nah, bisa aja. Prioritas kita belum tentu jadi nomor 1, ya kan? Karena mereka kan mungkin jualan brandnya dulu. Kalau kita maklon ya, kualitas dan kerahasiaannya harus dikontrol. Nah, gimana tuh cara mengontrol kualitas dan kerahasiaan? Kadang-kadang kita kan simpen resep kita ya. Nah, ini caranya. Next. Oh, nanti habis ini. Nah, ada yang orang bisnisnya distributor, mungkin teman-teman di sini nggak ada ya yang distributor, ya dagang lah, barang teman-teman didagangin. Nah tapi teman-teman mesti tahu ini adalah yang menjadi pola pikir langganan kita. Langganan kita kan distributor kan, agen, reseller. Jadi apa yang ada di kepala mereka, teman-teman mesti tahu, ya kan? Jadi kalau langganan tuh yang penting apa? Cuan ya, ya. Kalau pedagang-pedagang yang kita, Bu, Ibu beli deh produk kita, jadi agen kita. Yang ada di kepala mereka apa? Laku nggak sih ini barang? Nah jadi teman-teman mesti pastikan tuh bagaimana polanya menarik, bagaimana marketingnya bisa datang. Nah kalau menjadi distributor, agen, dan reseller pasti investasinya mereka nggak sebanyak kita, gitu. Izinnya lebih singkat karena cuma izin dagang aja, operational value. Jadi variable cost, bisa multi brand, dia bisa jualan. Kalau kayak saya banyak, ada yang jualan Fiesta, ada yang jualan brand saya, ada yang ini. Nah, agen-agennya seperti itu kan. Nah kalau kita mau maklon, bagaimana caranya? Ini yang harus dilihat. Yang pertama ada namanya NDA atau perjanjian kerahasiaan, non-disclosure agreement. Coba browsing di internet. Apa sih yang mesti dilihat, apa sih yang mesti kita jaga rahasianya, ya. Kemasan primer dan sekundernya siapa yang ngurus? Primer itu kan kemasan yang langsung bersentuhan ya, misalnya plastiknya, terus dusnya. Jangan-jangan nanti kalau kita hitung bahan bakunya udah dimaklon gitu ya, taunya, oh ininya juga bikin dong. Apa plastiknya, sedangkan plastik itu kan ada minimum quantity kan, dus kan ada minimum quantity. Taunya kita nyetok 5.000 dus, begitu orderan ke 1.000 dus dia nggak, saya nggak pesan lagi ya 4.000 jadi barang yang nggak kepake, ya kan? Kalau di maklon, kalau kita masih produksi kecil, bapak yang harus plastiknya deh, kemasannya, antar aja ke sini, ntar saya hitung biaya produksinya, gitu kan, benar nggak? Kalau harga, ya, term of payment, gimana tuh? Ini oke Bu, saya pesan 1.000 dus, saya bayar 2 bulan lagi, mengencos kita, yang UKM, ya kan? Nggak bisa. Sebelum barang di ini DP dulu 50%.